balik lagi sama kita berdua. Hari ini kita mau bahas saham emiten PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Nah, langsung aja ya. Ini kita mau bahas apa dulu nih Kak terkait emiten tersebut. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan emitennya, mungkin kita kasih pendahuluan dulu ya, terutama untuk teman-teman investor yang mungkin juga baru memulai untuk investasi seperti kita-kita ini nih lah. Jadi, kenapa sih kita perlu melakukan analisa saham terhadap suatu emiten atau perusahaan TBK? Nah, salah satunya itu karena kan si saham ini sebagai salah satu jenis aset yang cukup fluktuatif ya, sehingga kita memang harus punya strategi untuk sebelum melakukan investasi saham. Nah, salah satunya yaitu dengan cara melakukan analisa yang baik lah, supaya resiko-resiko yang terkandung dalam investasi itu dapat diminimalkan. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisanya? Kalau berdasarkan buku Cara Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di situ dijelaskan bahwa investasi saham itu menganalisanya ada dua jenis. Nah, tetapi ini analisa yang saling melengkapi ya, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, kapan dibutuhkan analisa fundamental dan kapan dibutuhkan analisa teknikal? Analisa fundamental itu dibutuhkan ketika misalnya teman-teman mau melakukan investasi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi bukan hanya untuk perdagangan cepat aja gitulah. Nah, sehingga makanya sebelum teman-teman mau melakukan investasi, teman-teman harus sudah mempertimbangkan dulu nih sebenarnya tujuan untuk melakukan investasinya tuh apa. Jadi kalau tujuan investasinya sahamnya itu hanya perdagangan cepat sebagai trader gitu, maka yang teman-teman butuhkan itu hanyalah analisa teknikal. Tapi kalau tujuan investasi untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu panjang, maka teman-teman perlu atau kecenderungan analisanya justru dilakukan di analisa fundamentalnya. Gitu. Nah, analisa fundamental itu nanti kita akan ada bagi beberapa ya lah, karena analisa fundamental itu fokusnya pada kondisi ekonomi makro dan mikro, kemudian siklus industri itu sendiri serta keuangan perusahaan atau emiten. Sementara nanti kan di analisa teknikal itu kan analisanya menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu, tujuannya untuk memprediksi harga yang akan terjadi. Nah, nanti di sesi kita kali ini aku akan bantu untuk analisa dari sisi fundamental, sementara Lala nanti akan bantu dari sisi analisa teknikalnya. Oke. Ya, mungkin kita mulai saja ya, La. Oke. Oke. Yang pertama kita mulai dari analisa makroekonomi dulu ya di tahun 2022. Ini sumber datanya ini diambil dari situs kemenq.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sesuai dengan tabel ini bahwa asumsi makro tahun 2022 itu pertumbuhan ekonomi, bisa juga teman-teman lihat laju inflasinya, kemudian juga nilai tukar ya, dan hal-hal lain yang bisa dijadikan dasar menganalisa asumsi makro tahun 2022. Nah, yang paling penting ini mungkin di tabel nomor 2, karena tabel nomor 2 ini itu memberi gambaran postur atau apa ya namanya ya, komponen-komponen pemakaian APBN tahun 2022 itu sendirilah. Di sini yang mau ditekankan adalah di sisi belanja pemerintah pusat. Kalau teman-teman lihat, di sini APBN itu ada sekitar 1,1944,5 triliun. Ya kan? Ini di RAPBN tahun 2022, di mana nih dalam nilai 1,944,5 triliun ini itu sudah mencakup salah satu anggaran untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam bidang infrastruktur lah. Gitu. Jadi
nanti kita akan lihat lebih detailnya lagi di pembahasan berikutnya. Cuman maksudnya yang mau ditekankan di sini adalah bahwa eh, pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu core bisnisnya emiten yang akan kita bahas itu masih menjadi pengeluaran terbesar juga yang dianggarkan oleh pemerintah untuk tahun 2022 lah. Iya, iya, oke. Next-nya. Oke. Nah, di sini juga ada tambahan source yang lainnya ya. Seperti kita tahu ya, dari awal sejak Bapak Presiden Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia kan, teman-teman semua juga bisa lihat bahwa salah satu yang menjadi fokus utamanya beliau adalah pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ya untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Sehingga sudah sangat jelas bahwa infrastruktur itu masih tetap menjadi fokus utama untuk pemerintah gitulah ke depannya. Nah, di sini Presiden Jokowi juga mengusulkan anggaran infrastruktur tahun 2022 itu sebesar 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja. Bahkan ini lebih besar daripada anggaran untuk kesehatan yang diajukan cuma 255,3 triliun atau cuma sebesar 9,4% dari belanja lah. Gitu. Artinya ini benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah untuk tahun 2022. Terus kemudian ada lagi sumber lain mengatakan bahwa nilai industri konstruksi di Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh secara real hingga 2,7%. Sementara pada tahun 2022 pertumbuhannya akan mencapai angka 8,4%, cukup jauh kan ya lah ya. Karena tahun ini 2,7%, tapi tahun 2022 itu benar akan diprediksi mencapai angka sampai 8,4%. Mungkin ini 2,7%. Sorry Kak, mungkin ini 2,7% karena adanya efek pandemi apa enggak nih kira-kira? Ya, betul. Masih dalam kategori efek dari pandemi ya. Nah, tadi pertumbuhan tadi itu udah berdasarkan riset yang diterima oleh kompas.com. Kita bisa lihat ya dari ini ada chart yang bisa teman-teman lihat. Kalau kita lihat nih historicalnya ya lah, dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini terlihat di chart ini bahwa anggaran infrastruktur dan pertumbuhannya di APBN itu setiap tahun memang mengalami kenaikan ya. Walaupun di tahun 2020 itu memang cukup drastis menurun, ini benar-benar karena infrastruktur itu adalah bisnis yang sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 inilah. Karena semua proses pembangunan dan infrastruktur kan terhenti ya. Fokus pemerintah lebih kepada kesehatan. Tapi di tahun 2021 kalau kita lihat di chart ini juga kenaikannya sangat signifikan lah. Artinya bahwa meskipun masih ada dampak dari pandemi ya, tetapi semua proses infrastruktur sudah mulai berjalan lagi sehingga anggaran untuk infrastruktur pun juga semakin naik lah. Nah, diharapkan dari historical chart ini diharapkan kita dapat gambaran bahwa seperti yang sudah disebutkan tadi ya, di mana pemerintah sudah menganggarkan cukup banyak juga untuk industri infrastruktur di 2022, maka tahun 2022 pun chart ini akan kembali naik lagi lah, gitu. Selanjutnya, ini juga informasi tambahan aja untuk melengkapi tadi ya, bahwa memang investasi di sektor logistik dan real estate itu diprediksi akan terus naik, bahkan bisa tembus sebesar 864 triliun sampai dengan tahun 2025 gitu. Jadi buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk investasi jangka panjang pada emiten, mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan nih lah, gitu. Iya. Karena tahun 2022 mungkin diasumsikan tahun pemulihan, sehingga tahun 2023 sampai 2025 itu benar-benar mencapai puncaknya kali ya lah ya.
Iya, gitu. iya. Karena kalau misalnya lihat dari prospeknya, maksudnya bergerak lebih baik ya. Maksudnya setelah Baik. dari dibandingin 2020, 2021 pun bisa dibilang dari chartnya dia sudah bergerak lebih baik malahan daripada sebelum pandemi malahan ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, gimana nih? Nah, sekarang kita mulai masuk ke emitennya itu sendiri ya lah ya. Tadi kan kita sudah dapat gambaran nih kalau dari sisi makroekonominya Indonesia, juga dari sisi prospek industrinya itu sendiri eh, cukup cukup menjanjikan ya lah ya karena Hmm. punya punya prioritas utama juga di pemerintah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di slide untuk struktur dari grup perusahaan itu sendiri. Nah, si Wika Bangunan Gedung ini dimiliki oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk sebesar 69,3%. Hmm. Nah, si Wika Bangunan Gedung itu punya entitas asosiasi di Wika Bitumen sebesar 1% kepemilikan dan di PWR sebesar 10% kepemilikan. Hmm. Sementara subsidiarisnya ada Wika Pracetak Gedung itu sebesar 51% kepemilikan saham dan juga Wika Solusi Proklamasi sebesar 90% kepemilikan saham. Itu. Nah, si Wika itu didirikan itu kan di 2008. Nah, dia tuh memulai bisnisnya tuh di bidang building construction service gitulah. Dan Hmm. kemudian di tahun 2017 itu dia IPO Hmm. gitulah. Jadi bisa dibilang emiten ini tuh masih satu grupnya sama Wijaya Karya ya? Maksudnya karena mayoritas Betul, itu si Wika ya yang punya itu betul. pemiliknya. Oke. Oke. Nah, ini apa nih Kak? Ini untuk kasih gambaran ke teman-teman ya, semacam kayak milestone-nya ya, atau Hmm. achievement-achievement yang sudah dikerjakan, beberapa proyek-proyek besar yang sudah dihandle oleh si Wika Bangunan Gedung, dan Hmm. juga di tahun 2023 itu yang paling ikonik ya, yang sekarang lagi ramai banget diberitakan itu adalah untuk pembangunan Jakarta International Stadium ya, Oh. SEA-Games itu gitu, yang diperkirakan mungkin akan selesai di tahun 2023. Oh, oke. Jadi, Ini katanya nanti akan hmm? menjadi salah satu stadium terbesar di Asia. Kalau Oh. berdasarkan sumber yang aku baca ya, Lah. Hmm, Nanti hmm, teman-teman hmm. juga bisa search. Oke, oke. Oh, jadi ini salah satu next project dia yang cukup besar ya berarti. Saat ini sudah ongoing gitulah, Hmm, hmm, dengan nilai proyek yang sangat fantastis ya gitu. hmm. Oke. Nah, Uh, Terus sebagai tambahan juga ya teman-teman, si Wika Bangunan Gedung ini kan memang memprioritaskan bisnisnya itu dia mengambil proyek-proyek dari pemerintah ya, dari government. Nah, bisa dibayangkan karena teman-teman kan juga pasti lihat ya beberapa proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu memang rata-rata dikerjakan oleh Wika hmm, hmm, gitu. hmm. Nah, Betul. artinya yang tadi kita bahas di depan lah, artinya eh, anggaran infrastruktur yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk bidang infrastruktur kemungkinan besar nanti akan diabsorbnya oleh Wika gitulah. Iya, 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 iya. Karena kan Nah, secara RAPBN-nya juga masih cukup besar ya untuk infrastruktur tadi. ya betul. Nah, ini slide sebelumnya tolong nggak? Oh ya, oke. Oke. Nah, ini juga mungkin beberapa milestone penting ya. Di sini Wika Bangunan Gedung itu mengalami 3 kali transformasi. Yang pertama itu di tahun 2012 lah, setelah dia Hmm. establishment di tahun 2008. Di tahun 2012 itu dia mulai fokus untuk profitability-nya. Kemudian di 2014, 2 tahun setelah itu, dia mulai untuk diversifikasi bisnis unitnya di properti.
Terus kemudian 3 tahun kemudian dia melakukan transformasi yang ketiga di tahun 2017 itu dengan menjadi perusahaan listed gitulah. Oke. Nah, tahun 2018 dia memulai sistem modularnya. Nah, ini nilai yang digadang-gadang sebagai salah satu nilai plus atau kredit poinnya dari si Wika Bangunan Gedung. Gitulah. Makanya kenapa dia bisa achieve begitu banyak project-project ya lah ya. Karena dia sudah menjalankan sistem infrastruktur modular gitu. Oh, Nah, itu untuk kayak gambaran sistem teman-teman, itu kayak sistem mm. operasinya atau gimana sih Kak? Maksudnya si modular itu? Nah, untuk gambaran teman-teman ya, mungkin kita bahas sedikit nih, karena aku juga belum terlalu banyak memahami sila, cuman dari Hmm, informasi hmm, yang aku dapat dari webnya, hmm. jadi mungkin bisa ke next slide-nya, Sela. Oh, bentar. Oh ya, ini. Oke. Ya, jadi kurang lebih tuh kayak semacam dia mendesain ya planning dan mendesainnya itu dalam sistem modul gitu loh lah. Jadi dia pembangunannya itu sering disebut namanya constructed offsite gitu. Hmm, Jadi kayak dia semacam membuatnya dalam suatu suatu modul. Nah, nanti ketika dia sudah rampung nih lah, dia hmm. tinggal memindahkan itu ke lokasi proyeknya gitulah. Oh, Bisa dapat gambaran nggak? iya, iya. Jadi Bisa sih, bisa. jadi misalnya dia dapat proyek nih untuk membangun suatu pabrik misalnya ya. Hmm, Nah, dia dari mulai planningnya, desainnya, dia lakukan dulu nih lah di luar si construction site-nya itu sendiri gitu. hmm, Nah, hmm, setelah dia rampung dengan sampai dengan uh, jadinya nih, baru itu yang akan di deliver atau diangkut ke lokasinya lah hmm. gitu. Oke. Nah, nanti untuk masalah ini teman-teman bisa dia lumayan cukup informatif ya, ada bahan khusus modular di webnya, Hmm, teman-teman juga bisa bisa lihat sendiri gitu. Nah, oke. sebenarnya modular itu sendiri ada pro dan kontranya. Hmm, Secara pro-nya itu memang dia bisa lebih minimum time schedule ya. Terus hmm, kemudian juga dia lebih safety karena dia sudah dibuatnya tuh di modul yang ibaratnya lebih safety-nya tuh lebih tinggi daripada di on-site-nya. Terus hmm, kemudian secara quality mungkin jauh lebih bisa terkontrol. Kemudian juga environmentally friendly karena dia bisa reduce waste, sama dia bisa dipindahkan gitu jika dibutuhkan. Nah, tapi dia juga punya beberapa kontraknya nih, hmm, karena ini kan harus ekstra hati-hati mengerjakannya ya, sehingga hmm, dia butuh ekstra planning. hmm, Kemudian dia juga kan seperti tadi aku bilang ya, ketika di modulnya itu dia sudah selesai, dia kan harus dipindahkan ke site-nya. Nah, itu hmm, kan membutuhkan semacam delivery-nya ya, delivery-nya yang mungkin secara cost juga tidak murah gitu loh, hmm, dan juga membutuhkan crane untuk menginstalnya gitulah dari yang modul itu mau ditempatin di site-nya. Kurang lebih sih seperti itulah. Tetapi hmm. mungkin ya kalau yang aku baca juga mungkin ini salah satunya juga yang bisa bikin dia itu bisa punya nilai plus ya, sehingga mungkin dipercayakan untuk memegang proyek-proyek besar. Karena dia sudah bisa melakukan off-site construction process dari mulai pre-desainnya, desainnya, kemudian developnya, detailnya, pokoknya intinya dari mulai planning, production, sampai installation itu dia sudah bisa di off-site construction process lah. Jadi Oke. artinya dia bisa kerjakan dulu nih sendiri di modulnya dia nih lah. Begitu Hmm. sudah jadi, baru dia bisa deliver diterapin di site-nya gitu. Berarti ini salah satu keunggulannya si apa? Si Wika Bangunan Gedung ini ya dibandingin sama pesaing-pesaingnya ya Kak ya. Betul, karena di beberapa sumber dinyatakan memang sejak si Wika Bangunan Gedung ini menerapkan si modular system ini, dia punya project, dia punya kontrak-kontrak baru itu sangat-sangat terbantu lah meningkatnya gitu.
Oke, good point. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, Nah, ini cuman hmm, untuk informasi aja ke teman-teman bahwa meskipun mungkin infrastruktur di tahun 2020 dan 2021 agak berjalan sedikit slow down dibandingkan sebelum pandemi ya, tapi kalau teman-teman bisa lihat nih, terutama dari webnya, itu dia 2021 itu cukup aktif loh, lah. Cukup aktif dalam pembangunan-pembangunan. hmm, Ada beberapa milestone tuh yang mereka achieve di tahun 2021 ini, dari mulai kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 kemarin lah. oh iya, Contohnya dia tuh bangun pusat industri digital Indonesia, ya kan? hmm, Itu sedang masih ongoing sampai dengan sekarang. Terus kemudian dia juga gelar topping off ceremony yang stasiun pemberhentian kereta cepat Jakarta Bandung itu juga di oke, 2021. Lalu kemudian milestone lainnya dia juga resmikan Geraha Mantap Bank Mandiri yang dipindahkan kantor pusatnya. Kemudian dia juga ada topping off yang untuk si Jakarta International Stadium itulah. Itu oke, juga baru-baru ini gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, di 2021 itu sebenarnya cukup banyak milestone yang hmm. di-achieve juga oleh si Wika bangunan gedung inilah. Ada Walaupun juga mm-mm. ada juga sirkuit Mandalika Iya, yang dalam iya, hal ini ya, kalau teman-teman bisa lihat ini semua proyek-proyek yang nilainya bisa dibilang proyek raksasa gitulah, bukan iya, cuma heeh. proyek-proyek kecil gitu. Iya, iya. Berarti bisa dibilang walaupun maksudnya di 2021 ini masih ada efek pandemi, tapi perusahaan di 2021 masih terus apa bisa dibilang masih terus berkembang ya dibandingin sebelumnya ya. Ya, Ya. ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, ini terkait. Ini Mm-mm. ini untuk data stok data aja per November 26 2021. Ini Oke. yang kita ambil dari source-nya dari BNI Sekuritas punya analisa lah gitu. Nah, tapi Mm-mm. mungkin nanti untuk masalah ini nanti Lala mungkin lebih detailnya ya Ya, ya, menjelaskan di oke. sisi teknikalnya. Oke, Mm-mm. next-nya. Nah, ini untuk gambaran juga ke teman-teman aja sih. Mungkin lebih enak kalau kita bisa lihat atau bahas melalui chart ini ya. Mm. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, di 2020 compare to 2021 dan juga proyeksi 2022 dan 2023 itu si emiten itu mengasumsikan adanya kenaikan di new contract yang cukup-cukup signifikan dari 2021 menuju 2022 dan 2023. Mm. Artinya dengan adanya new contract ini, artinya kan perusahaan itu akan achieve revenue yang juga jauh lebih tinggi ya lah ya di tahun-tahun Mm. selanjutnya Mm. gitu. Nah, si new contract itu dapatnya dari mana? Nah, paling besar seperti yang tadi aku sudah jelaskan, selama ini sih si Wika itu memang bermainnya itu dari proyek-proyek pemerintahan, itulah. Mm. Jadi Oke. sudah pasti yang paling besar tetap mengambil proyek-proyek pemerintahan lah, Oke. gitu. Terus kemudian kalau dari sisi project type-nya, si new contract ini adanya di area apa? Nah, kan teman-teman juga kalau si Wijaya Karya Group ini, termasuk si Wijaya Karya Bangunan Gedung kan memang sudah sangat terkenal ya. Dia itu kurang lebih project type-nya adalah di area-area public facilities. Hmm, Itulah. iya. Karena kan dia mengambil proyek-proyeknya pemerintah yang artinya pemerintah itu kan pasti membangun untuk kepentingan publik ya. Mm-mm. Sehingga memang 57% itu masih dikuasai oleh public facilities project lah. Oh, Nah, terus sisanya itu ada di komersial juga ada, di office juga ada, di residensial juga ada. Tapi tetap yang utamanya masih public facilities. oke.
Terus kemudian ini untuk order book-nya di tahun 2021 compare to 2022 dan juga 2023 ini teman-teman juga bisa lihat mereka juga masih optimis ya akan adanya kenaikan untuk order book dari tahun 2021 inilah. Sehingga pertumbuhannya bisa dibilang mereka tetap pertumbuhannya tuh bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitulah. Oke. Selanjutnya ini lebih ke ini lebih kayak gambaran ininya aja sih lah bahwa dia masih ada project-project yang carry over yang masih dikerjakan, masih ongoing ya. Terus kemudian ini juga capex targetnya itu mereka saat ini masih di capitalized employee-nya sebesar 80%. Sementara investment on asset-nya itu hanya 20% gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya di layar teman-teman. Kalau kita compare nih dari sisi net sales itu Q2 2020 compare to Q2 2021 memang net sales-nya masih kurang ya lah ya, kurang achieve. Tapi kan kita masih ada periode 1 bulan lagi sehingga hopefully nanti akan ada pemulihan nih lah, achieve target yang ditargetkan. Terus kemudian dari sisi COGS juga menurun, ini sebanding dengan penurunan si revenue-nya. Kemudian tapi kalau dari sisi gross profit dia meningkat nih lah, gitu dari di compare to ya Q2 2020 compare to Q2 2021. Terus secara OPEX dia juga mengalami peningkatan. Kemudian secara operating profit dia mengalami penurunan ya. Terus other income-nya juga dia tahun ini ada mengalami other income sementara tahun 2020 itu dia expense. Nah, secara profit before tax-nya tapi dia cukup besar ya 48 compare ke 13,85. Ini efek dari adanya si other income tadi yang 17,00 ya. Terus net profit juga sudah otomatis pasti meningkat dibandingkan yang 2020. Ini juga peningkatannya karena si faktor other income tadi gitu. Jadi secara garis besar, secara gross margin dia meningkat ya lah ya dari yang 6,7% di 2020 Q2 menjadi 9,4% di 2021 Q2. Terus secara operating margin juga dia cukup naik dari 4,6% di Q2 2020 menjadi 5,4% di Q2 2021. Nah, dari sisi pre-tax margin atau profit before tax dan juga net marginnya atau net profitnya itu yang sangat-sangat mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,8% di tahun 2020 Q2 ke 8,3% di Q2 2021 untuk pre-tax marginnya, sementara netnya dari 2% ke 8,3%. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya gambarannya adalah secara bisnis recurring bisnisnya company mungkin tidak mengalami kenaikan ya lah ya, masih belum achieve dibandingkan 2020 dari sisi net sales. Tapi company itu ketolong dengan adanya pengakuan other income itulah. Oke. Dan kalau misalnya lihat dari sini, lihat dari secara beberapa marginnya justru karena mungkin ada pengaruh dari si other income ini ya kayak jadinya jatuhnya lebih baik dibandingin dengan Q2 di 2020 ya justru. Betul. Secara highlight-nya dia jadi secara rasio highlight-nya dia cukup mengalami peningkatan ya. Iya. Oke. Next lah mungkin. Iya. Oke, ini juga kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambarannya untuk 5 tahun ya, 6 tahun ya lah, dari historical 2018 ke 2021
2021 dan juga untuk forecast-nya yang 2000 atau estimated 2022 ke 2023. 2023. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sisi revenue, meskipun kenaikannya masih tidak terlalu jauh-jauh banget ya lah, compare to 2021 2023, tapi setidaknya di sini estimasi dari perusahaan sendiri itu revenue tetap mengalami peningkatan lah. Gitu. Terus kemudian secara gross profit juga dia tetap mengalami peningkatan ke 2022 dan 2023 meskipun tadi ya range-nya mungkin belum terlalu besar. Kemudian secara operating profit dia juga mengalami peningkatan. Nah, secara net income-nya dan juga EBITDA serta basic dari EPS-nya itu sendiri juga mengalami peningkatan lah. Nah, kalau kita lihat dari sisi performance profit and loss 2022 estimated dan 2023 estimated itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, semuanya sangat positif, semuanya mengalami growth yang cukup baik gitulah. Meskipun belum terlalu range-nya masih belum terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Gitu. Kemudian kalau dari sisi cash flow nih, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kita bahasnya yang di 2021 onward aja ya lah ya, karena kan yang historical sudah untuk gambar teman-teman aja kalau historical. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini cash flow dari operation di 2021 itu dia minus, artinya mungkin memang dari sisi cash flow untuk membiayai operasional aja tuh di 2021 perusahaan sudah cukup kewalahan ya lah, karena di sini dari sisi operating cash flow aja dia sudah negatif. Tapi ya di 2022 estimatednya dia langsung positif cukup banyak nih lah, sebesar 236,92 ya kan, ini dalam bilion rupiah ya teman-teman ya. Nah, artinya ini menandakan bahwa perusahaan cukup bisa mengambil momentum kali ya lah ya, momentum cukup baik di 2022 sehingga dia bisa recovery untuk operasionalnya lah gitu. Terus kemudian 2023 compare to 2022 juga secara operating cash flow dia juga masih positif ya. Iya. Betul. Nah, terus kemudian secara cash di akhir tahun di masing-masing, ini kalau teman-teman lihat ya, itu juga di 2022 estimated dan 2023 estimated itu dia juga masih cukup besar nih lah jumlah cash di akhir periode atau di akhir tahunnya. Oke. Kalau dari proyeksi 2022 cukup bagus ya Kak ya, kalau misalnya lihat dari proyeksi. Ya, kalau kita lihat dari 2022 itu mungkin karena tadi ya diharapkan new contract tadi kan dia kan sistemnya kalau infrastruktur itu dia new contract kan ada installment DP ya. Nah, mungkin diharapkan new contract ini dia sudah mulai mendapatkan cash inflow nih lah dari DP-DP yang masuk, dan juga ada juga kan yang ditargetkan tahun 2022 itu selesai beberapa project-project ongoing-nya, itu juga diharapkan cash flow-nya itu masuk final payment-nya di tahun 2022. Makanya kalau teman-teman lihat cash flow operating-nya dia itu melonjaknya sangat drastis dari yang negatif menjadi positif sebesar 236,92 gitulah. Oke. Ada lagi nggak Kak kira-kira yang kita bisa highlight? Ya, kalau yang lainnya mungkin kalau dari sisi aset juga dia kenaikannya juga nggak terlalu signifikan ya, dari tahun 2021 ke 2023. Terus kemudian dari sisi liabilities juga ya mungkin yang bisa di-highlight sih dari sisi performance P&L-nya dan juga cash flow-nya ya lah, yang benar-benar kasih gambaran ke kita bahwa tahun 2022 itu nanti memang perusahaan akan mulai mengambil momentum untuk growing lagi lah. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, mungkin itulah analisa dari sisi fundamental yang bisa kita bantu ke teman-teman ya. Tadi kita sudah coba lihat dari sisi
makroekonominya, kemudian dari sisi industrinya, dan juga dari sisi financial emiten itu sendiri. Sekarang kita mau lihat nih lah, mau dengar analisa teknikalnya nih lah, supaya kita mau tahu berapa sih sebenarnya target price dan juga endingnya gimana nih lah kita rekomendasi ke teman-teman. Oke. Kita mulai ya. Nah, mungkin sebelumnya dari situ aku kasih beberapa highlight juga. Ini mungkin sama ya dengan yang tadi slide sebelumnya. Ini hanya ada beberapa aku capture juga untuk rasio-rasio yang mungkin penting. Tapi sebelumnya kan memang sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Kak Desi. Di sini mungkin ingin menegaskan lagi aja untuk yang periode mungkin dari 2020 bisa dilihat juga secara revenue growth-nya dan EPS growth-nya memang di 2020 ini kan karena mungkin benar-benar efek pandemi jadi dia nih sampai minus nih revenue growth-nya. Ini juga bisa dilihat dari pembahasan financial highlight sebelumnya ya, dan di mana dengan adanya project-project yang juga new project yang diestimasikan oleh perusahaan yang sebelumnya juga udah disebutkan, dia secara revenue growth-nya dan EPS-nya ini ada peningkatan di periode 2021 dan juga ada diprediksi di estimasi 2022 dan juga 2023. Selanjutnya, nah ini adalah secara operating margin-nya. Kalau misalnya lihat dari ini periode 6 tahun ya, dengan historical di tahun 2018 sampai dengan 2020 dan estimasi di periode 2021 sampai 2023 sebenarnya secara operating margin sama net income margin-nya ini berfluktuasi tapi tidak terlalu signifikan ya. Cuma mungkin memang ada sedikit ada penurunan untuk yang periode 2020 tersebut ya. Nah, untuk secara current rasionya juga bisa dilihat untuk periode di 2020 memang dia current rasionya paling kecil. Nah, tapi diestimasikan untuk periode 2021 dan juga 2022 dan 2023 bergerak naik walaupun tidak terlalu signifikan, tapi sudah ada peningkatan. Ini mungkin related juga sama yang project-project yang sudah diestimasikan. Secara debt to equity rasionya juga ini ada peningkatan ya dari 2022 ke estimasi 2023. Nah, selanjutnya ini adalah untuk price earning rasionya. Kalau misalnya kita lihat justru price earning rasionya ini di periode 2022 dari periode 2020 ini paling besar dibandingkan dengan periode lainnya dan estimasi di periode-periode selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini yang mungkin mungkin lebih seru ya. Ini karena untuk analisa secara teknikalnya mungkin yang tadi Kak Desi sudah sampaikan secara fundamentalnya. Nah, di sini mungkin akan dibahas secara teknikalnya. Nah, ini adalah data yang tercapture di layar ini saya ambil dari laporan keuangan emiten ya. Jadi ini merupakan asumsi harga dari masing-masing periode. Cuma mungkin untuk di 2021, 2022 dan 2023 ini saya kasih highlight warna hijau, ini asumsi tidak ada perubahan harga dan tidak ada peningkatan untuk jumlah saham ya, karena ini masih estimasi kan. Nah, untuk secara total equity-nya pun ini saya ambil dari analisanya BNI Sekuritas juga. Oke, nah di sini kita memerlukan pertama itu adalah dalam penentuan teknikalnya itu adalah kita perlu tahu juga nih berapa sih book value atas perusahaan tersebut untuk masing-masing periodenya. Di sini yang dibutuhkan yang pertama itu berapa sih asumsi harga untuk masing-masing periode tersebut. Nah, terus selanjutnya itu juga jumlah saham dari masing-masing periode dan juga total ekuitasnya untuk masing-masing periode tersebut.
tersebut, di mana pada periode 2018 itu book value-nya itu di angka 220,55. Bisa dilihat di sini cukup fluktuatif ya, dengan naik di 2019 menjadi 253,76 dan bergerak turun di 2020 dengan book value-nya itu 225,86, dan juga diestimasikan untuk periode 2021 sampai 2023 ini bergerak cukup signifikan nih, sampai dengan di 2023 itu 282,25. Kalau misalnya lihat dari keseluruhan periode 6 periode ini justru bisa dikatakan book value-nya ini bergerak growth ya, maksudnya maksudnya bertumbuh lebih baik dibandingin sebelum-sebelumnya. Selain itu juga kita juga perlu menghitung berapa sih price book value-nya untuk masing-masing periode tersebut. Nah, kalau misalnya lihat dari sini, price book value-nya itu untuk di 2018 sendiri adalah di 0,94, di 2019 turun menjadi 0,82, dan ini kalau misalnya kita lihat ya terus bergerak turun sih sampai dengan diestimasi 2023 itu sebesar 0,74. Diestimasikan. Oke. Ini yang tadi kan kita udah ngitung nih Kak, gimana cara maksudnya kita udah tahu nih berapa book value dari masing-masing periode. Nah, untuk dapat menentukan berapa sih target price-nya itu bisa juga nih dari si book value-nya. Caranya itu kalau misalnya ada yang berdasarkan juga video sebelumnya, saya udah pernah bilang kan, saya menggunakan yang namanya CAGR calculation. Nah, ini kalian bisa searching aja, nanti saya kasih deh linknya di sini untuk CAGR calculation itu. Nah, gimana sih cara hitungnya? Yang pertama itu berapa sih nilai investasi, nilai book value awalnya, berapa juga nilai book value endingnya, dan juga berapa sih time frame periodenya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita lihat di 2018 tadi, nilai book value-nya itu adalah 220,55. Dan untuk ending book value-nya ini diestimasi di periode 2023 itu di 282,25 dengan total periode itu sebesar 6 periode ya, 6 tahun. Nah, ini tinggal kita calculate aja. Nah, kemudian akan menghasilkan bahwa 4,2%. Di sini bisa dikatakan bahwa pergerakan pertumbuhan dari si book value-nya sendiri itu sebesar 4,2% per tahunnya dari 2018 sampai dengan estimasi di 2023. Nah ini seperti terlihat di layar di sini, mungkin untuk periode 2018 sampai dengan 2020 ini secara historikalnya, dan juga untuk estimasi di 2021 sampai 2023 ini data juga yang sebelumnya sudah dicantumkan. Nah, berarti bisa dikatakan untuk setiap periodenya ini book value-nya itu bertumbuh sebesar 4,2%. Jadi dari 2018 naik 4,2%, naik lagi 4,2%, terus sampai dengan sini saya bikin estimasi di 2025. Sehingga kalau misalnya kita lihat kan data sebelumnya itu di 2023 adalah nilai bukunya itu 282,25. Nah, di sini untuk estimasi nilai buku di 2024 saya tambahin aja 4,2% itu berapa, jadi 294,10. Di 2025 adalah 306,45. Ini pertumbuhannya 4,2% terus ya. Nah, selanjutnya juga yang tadi saya sudah sebutin sebelumnya, selain dari book value adalah dari price book value-nya sendiri. Nah, tadi saya juga udah bahas sebelumnya untuk masing-masing periode itu nilai atas price book value-nya tersebut. Nah, dari masing-masing periode tersebut kita cari nih berapa sih average price book value untuk keseluruhan periodenya. Di sini berarti dari 6 periode itu bisa dibilang nilai average-nya itu untuk price book value adalah 0,85. Artinya apa? Artinya itu saham si Wika Bangunan Gedung ini di pasar dihargai rata-rata wajarnya itu 0,85 kali lipat dari nilai bukunya. Gitu. Nah, ini karena ini cuma di average aja dari ditotalin dari 6 periode ini di average aja, jadinya berapa itu Kak.
Oke. Nah, ini kalau misalnya kita sebentar ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa lihat di layar, ini saya ambil dari RTI Business ya. Ini chart pergerakan harga saham si emiten dari periode 2018 sampai dengan 2021. Karena kan ini sudah terjadi ya, jadi nggak ada estimasinya. Jadi yang sudah terjadi sampai dengan periode 2021 sekarang. Nah, kalau misalnya lihat dari sini, kalau misalnya sebelumnya saya jelaskan itu kan berarti sebentar, bisa dibilang dari analisa ini bisa disimpulkan bahwa harga sahamnya itu wajarnya itu di 0,85 kali lipat dari nilai bukunya. Nah, di sini saya melakukan hitungan dengan angka 0,85 tersebut. Nah, untuk periode di 2018 sampai 2021. Nah, untuk 2018 ini berarti saya kaliin aja nih untuk harga wajar itu berarti nilai bukunya saya kaliin sama 0,85 sesuai dengan hitungan sebelumnya, dapat 187,47 dan di 2019 di angka 215,69, di 2020 harga wajarnya di 191,98 dan di 2021 estimasi 2021 itu di 206,65. Nah, di sini saya juga tampilin kan yang dari RTI bisnisnya ini secara harga realnya di pasar itu berapa. Nah, kalau misalnya lihat dari sini nih Kak, di 2018 sampai 2019 ini sebenarnya kan bisa dilihat ini kisaran harganya saya tulis di sini ya, kisaran harga karena estimasi aja ya, dia itu ada di 2018 itu kan berarti ada di periode di periode harga ini dari 227 sampai 2277. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sini dari periode 2018 ke 2019 ini dia cukup fluktuatif bergeraknya ya. Nah, begitu juga untuk di 2019 bisa dikatakan untuk harganya ini dia cukup meningkat. Fluktuasinya cukup meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Ini bisa diestimasikan ada di kisaran harga 258 sampai dengan 312 lah ya. Nah, untuk di 2020 sendiri ini mungkin karena adanya efek pandemi ini bisa dibilang bergerak turun. Turun ya? Iya, turun sampai mungkin mentoknya di 128, tapi dia juga mulai bergerak naik di kuartal-kuartal terakhir 2020 dan bergerak juga di 2021. Untuk dari 2021 sampai dengan estimasi terakhir ini juga masih bergerak turun ya sampai dengan di bawah 227. Nah, kalau misalnya kita lihat dari real harganya di compare sama analisa tadi yang saya sudah bahas, nah mungkin kalau misalnya lihat dari sini kok bisa beda harganya dari yang hitungan sebelumnya dengan harga asli di pasar. Nah, kalau misalnya lihat dari sini sih mungkin untuk estimasi 2021-nya bisa dibilang masih masuk kategori yang di realnya ya, kayak bisa dibilang di harga kita itu di 206,56 dan untuk realnya sendiri itu memang ada di kisaran 200-an sampai bergerak 200-an lah, masih di 204 sampai 272 gitu. Mungkin apa bisa terlihatnya yang realnya di akhir periode atau mungkin ya Pak ya? Ya, di mungkin akhir tahun. Mungkin ya kayak karena kalau misalnya lihat dari sini kan memang mepet-mepet juga, tapi kalau misalnya bisa dibilang estimasi di 2021 ini bisa dikatakan cukup analisanya masih cukup masuk nih sama real price-nya dia sih. Oke. Nah, ini juga saya ambil based on RTI Business, ini cuma untuk informasi aja dari untuk teman-teman semuanya. Nah, di RTI Business itu selain ada informasi chart pergerakan tiap
tiap harinya juga. Nah, di sini juga kita perlu tahu nih berapa sih maksudnya investor-investor atau broker-broker yang beli saham tersebut. Jadi kan kita juga bisa lihat nih, maksudnya untuk menentukan harganya juga, menentukan harga dan keinginan kita, maksudnya keinginan kita untuk investasi, kita juga perlu kita perlu lihat juga nih siapa sih yang udah beli nih si emiten tersebut. Nah, kalau misalnya lihat dari RTI bisnis sendiri itu, dia bisa dibilang itu untuk pembelian dari asingnya itu mencapai 811,4 juta nih berarti ya. Bisa lihat dari sini, itu net foreign buy-nya itu 814,40. Nah, ini adalah beberapa informasinya. Ini adalah volume pergerakan sahamnya, dan juga ini turnover-nya. Nah, di sini selanjutnya di gambar satu lagi itu ada top buyers-nya, siapa aja yang top buyers yang membeli si saham emiten tersebut, dan top sellers-nya yang menjual si saham emiten tersebut. Nah, ini bisa dibilang untuk top buyers-nya sendiri, ini paling tinggi itu yang chart highlight hijau itu kode broker EP. Nah, kalau misalnya kita searching itu kode broker EP itu MNC Sekuritas. Berarti bisa dibilang untuk periode tersebut MNC Sekuritas ini cukup banyak membeli untuk si saham emiten tersebut. Diikuti oleh YP, yaitu broker Mirae Aset Sekuritas, dan juga ada PD dan lain-lain. Nah, untuk top seller sendiri, ini paling tinggi itu adalah broker kakak. Broker kakak itu PT Philips Sekuritas Indonesia. Ini dia cukup banyak menjual ya, bisa dibilang dia top sellersnya. Dan selanjutnya itu untuk top sellersnya itu adalah si Mirae Aset Sekuritas. Jadi dia si Mirae ini ada dia membeli juga, terus tapi dia juga menjualnya sih. Oke. Terus selanjutnya untuk top sellersnya itu ada DR, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia. Nah, ini juga informasi ini juga cukup penting buat teman-teman untuk ketika misalnya pengen beli sahamnya. Jadi kita juga lihat siapa sih broker-broker yang lagi maksudnya ngincar juga saham emiten tersebut. Oke. Nah, jadi apa sih rekomendasinya? Nah, kalau misalnya lihat dari yang sebelumnya sudah dijelasin, untuk mungkin kalau misalnya lihat dari di 2020 memang ada kecenderungan penurunan ya, mungkin karena adanya pandemi dan pembatasan di beberapa sektor juga, kan pembatasan untuk operasional perusahaan dan segala macam. Tapi kalau misalnya lihat dengan adanya new contract yang sudah ada, bisa dikatakan sih prospek untuk kedepannya itu cukup bagus ya, apalagi memang dia bermain di sektor pemerintahan yang kakak tadi sebut juga kan. Jadi kalau misalnya lihat dari analisa harganya yang saya rasa juga masih wajar, dan juga prospek ke depannya perusahaan juga yang cukup bagus, saya sih cukup jadikan ini rekomendasi ya Kak, untuk kalian-kalian yang mau investasi jangka panjang ya. Karena kalau misalnya lihat dari prospek ke depannya, kalau misalnya mungkin untuk trader agak sulit ya, karena kan kalau misalnya trader kan kalian mainnya bisa daily atau weekly, atau misalnya memang jangka waktunya pendek ya. Tapi kalau misalnya memang kalian mau jadikan ini salah satu investasi untuk jangka panjang, cukup direkomendasikan. Nah, kalau dari sisi kakak gimana nih Kak, melihat ini semua? Setuju lah. Karena kalau kita melihat ya, tadi kan kalau dari aku pribadi ada beberapa pertimbangan. Salah satunya informasi yang tadi ditampilkan adalah meskipun di tahun 2020 dan 2021 itu bisa dibilang secara industri itu going slow down, tapi kan emiten sendiri tuh tetap menjalankan beberapa milestone project yang dijalankan itu.
Kemudian yang kedua, mereka punya new contract yang mereka estimasikan akan nge-boost bisnisnya mereka di 2022 dan 2023 itu kan juga cukup cukup jelas ya lah ya. Marketnya cukup jelas. Kemudian eh, karena dia bermainnya di pemerintahan, sudah bisa dipastikan cash flow-nya secara cash flow payment-nya juga lebih terjamin gitulah. Jadi Oke. dan juga proyek-proyek besar yang sedang dia handle gitu, yang semakin mengukuhkan emiten ini sebagai pemain utama bidang infrastruktur mungkin ya di Indonesia gitulah. Jadi seperti yang Lala bilang, sama sih kalau untuk emiten ini mungkin lebih cocoknya untuk investasi jangka panjang ya lah ya. Betul, betul. Iya, betul. Oke, mungkin berarti bisa disimpulkan, maksudnya itu kesimpulan pribadi dari kami berdua. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau dan tertarik untuk investasi di saham emiten ini, mungkin tetap cari informasi lagi selain dari analisa yang kita udah buat, mungkin sambil lihat juga YouTube yang lainnya, atau juga mungkin langsung cek ke websitenya emiten tersebut. Oke, mungkin sekian aja dari kami berdua video kali ini, video untuk bahas emitennya dari secara fundamentalnya gimana dan juga teknikalnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like dan juga subscribe untuk lihat analisa saham emiten-emiten selanjutnya. Oke? Selamat cerdas berinvestasi. Dadah. Nah.